Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmat Zia Daunusa dengan NIM 20103011042 dari kelas 3A4 Fisioterapi. Dalam video ini saya akan melakukan beberapa teknik PNF sebagai bentuk pemenuhan tugas praktikum 3 modul Sistem Saraf Pusat dari Bapak Muhammad Ali Jafar, SFIS FTR. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan gerakan dengan tahanan optimal. Untuk kita sebagai fisioterapi memberikan tahanan dan memerintahkan kepada pasien untuk mendorong tahanan tersebut. Baiklah, yang pertama yaitu kita memberikan gerakan dengan tahanan optimal. Untuk gerakannya yaitu tangan pasien dimiringkan seperti ini, kemudian gerakan lagi untuk tegak lurus. Baik Ibu, silahkan Ibu gerakan tangan Ibu ke arah miringnya Ibu. Baik Ibu, silahkan lakukan. Relax. Diulangi Ibu, dorong tangan saya, dorong. Selanjutnya, dalam melakukan latihan tersebut, kita harus melakukan kontrol manual atau skin to skin, yaitu kulit menyentuh kulit. Kulit fisioterapis harus bersentuhan langsung dengan kulit pasien. Yang harus diperhatikan ketika kita memberikan latihan kepada pasien, yaitu tahanan optimal ini, kita harus ada kontak manual, yaitu skin to skin atau kulit bertemu dengan kulit. Kita hanya perlu mengubah posisi tangan kita saja. Kemudian juga dalam melakukan latihan tersebut, kita harus memberikan stimulasi verbal atau mengucapkan perintah secara langsung kepada pasien. Selanjutnya yaitu antara fisioterapis dan pasien itu harus ada stimulasi verbal. Stimulasi verbal itu artinya kita langsung mengucapkan perintah itu kepada pasien. Baik Ibu, silakan gerakan tangan Ibu ke arah miring, ya. Kemudian ke arah lurus Bu, dorong. Ya. Selain itu, kita juga bisa melakukan visual feedback atau kita bisa melihat raut wajah pasien ketika pasien tersebut agak mengerutkan dahinya seperti ini contohnya, berarti pasien tersebut merasakan nyeri. Kemudian kita juga harus melakukan body position. Body position ini berfungsi untuk kontrol tubuh bagi fisioterapis agar jika pasien melakukan dorongan, fisioterapis kuat untuk menahan dorongan tersebut. Selanjutnya harus ada visual feedback atau kita harus melihat bagaimana ekspresi wajah pasien ketika kita menggerakkan tangannya pasien ini. Nah, jika pasien kayak seperti mengkerut, maka berarti mungkin pasien merasa nyeri atau merasakan yang lain. Selanjutnya, kita juga bisa memberikan fraksi proksimasi, yaitu kita meminta pasien untuk menggerakkan tangannya. Saat pasien menggerakkan tangannya, terapis bisa sambil memberikan fraksi atau menarik tangan pasien. Ibu bisa dorong tangan saya. Dorong Bu. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan iradiasi. Iradiasi ini memaksimalkan fungsi saraf berupa terapis itu menggerakkan tangan pasien secara menyilang
dan tegak lurus tanpa memberikan tahanan kepada pasien. Selanjutnya, kita bisa melakukan penguatan berulang-ulang atau melakukan gerakan yang tadi secara berulang-ulang. Baik Ibu, selanjutnya Ibu bisa menaruh tangan Ibu menyelam di perut, kemudian kaki kiri Ibu ditekuk. Ibu untuk miring kirinya saya bantu ya Ibu. 1, 2, 3. Untuk latihan pada posisi ini kita bisa memberikan tahanan di bagian belakang, kemudian memerintahkan pasien untuk mendorong tahanan ini. Ibu silakan dorong tangan saya ke belakang ya Bu. Dorong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Kemudian bisa juga di depan. Ibu dorong tangan saya, Ibu ke depan ya Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Kemudian untuk transfer ambulasi dari berbaring ke duduk. Untuk langkah-langkahnya kita geser kaki pasien agak ke pinggir bed. Kemudian tangan kiri pasien ini bisa digunakan untuk mendorong pada bed. Ibu untuk tangan ini bisa digunakan untuk mendorong bed ini ya Ibu saat ke posisi duduk. Baik Ibu, silakan dilakukan. Akan saya bantu. 1, 2, 3. Ketika pasien sudah di posisi duduk seperti ini, kita kunci di bagian sikunya, di bagian elbow-nya. Kemudian untuk latihan pada posisi duduk, kita bisa untuk pasien itu membawa badannya untuk ke miring kiri dan miring kanan. Ibu bisa badan Ibu bisa di miring kanan dan miring kiri ya Ibu. Untuk bebannya itu ditaruh ya seperti ini. Untuk latihan selanjutnya, kita bisa memberikan tahanan di bagian punggung atas pasien, kemudian memerintahkan pasien untuk mendorong ke belakang. Ibu silakan dorong tangan saya ke belakang. Dorong, 2, 3. Relax. Kemudian di depan juga. Ibu dorong tangan saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Kemudian juga kita bisa memberikan tahanan di bagian sini. Ibu dorong ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Ibu bisa dorong ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Baik, untuk transfer ambulasi dari duduk ke berdiri, tangan pasien bisa diletakkan pada bahu terapis, kemudian terapis memegang pada pinggul pasien. Baik Ibu, silakan. Nah, saat sudah berdiri, kaki pasien yang sakit ini bisa kita kunci di bagian knee-nya agar pasien tidak beresiko untuk jatuh. Latihan saat berdiri itu tangan pasien bisa kita letakkan di bahu kita dan tangan kita diletakkan di bahu pasien. Kita bisa melakukan latihan seperti saat duduk tadi, untuk membawa badan ke kanan dan kiri. Ibu bisa bawa badan Ibu ke kanan dan kiri seperti saat tadi duduk. Jadi mulai Ibu. Ya. Kemudian bisa kita memberikan tahanan di sini, kemudian pasien diperintahkan untuk mendorong tangan kita. Ibu dorong ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Dorong ke belakang Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Selanjutnya kita kasih tahanan juga pada bahu kanan dan kiri. Ibu dorong ke sebelah kiri ya Ibu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Balas Ibu sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Selanjutnya untuk latihan berjalannya kita bisa menahan pasien pada panggulnya. Kemudian untuk latihan berjalannya saat pasien menapak pada kaki kanan, maka seluruh beban pada tubuhnya itu dibebankan pada kaki kanannya. Ibu, begitu juga sebaliknya. Ibu silakan berjalan. Ya. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.